Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Apa kabar Ambon? Luar biasa ya. Ini kesempatan luar biasa. Ini adalah kali pertama di tahun ini. Tentunya ada kali yang lain gitu kan. Tapi tahun ini adalah kesempatan yang pertama. Saya ada bersama dengan saudara. Perasaan baru mungkin sekitar 6 bulan lalu saya ada di sini. Di ulang tahun saudara, tapi bukan di gereja ini. Kita ada pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan dari regional 1 pada waktu itu. Jadi saya berterima kasih buat kesempatan ini. Saudara jangan kayak di ruang sidang pengadilan begitu kah? Saudara tertawa sedikit kah? Ruangan ini zona sukacita, jadi dilarang terlalu serius, biasa saja. Saudara, saya merenung dan dari kemarin saya berpikir ini saya akan sampaikan kepada saudara. Judul khotbah saya kalau dalam bahasa Ambon tuh Jang Pamalas. Tuh judulnya. Tapi kita kasih judul ya saya juga heran kenapa saya pilih judul ini waktu itu. Tapi karena memang kata itu yang ditulis di Alkitab. Namanya spiritual slackness. Kemalasan rohani. Tapi kan yang namanya pamalas kah, mau rohani kah, mau jasmani, sama sah, dong pamalas. Dan menurut saya kalau saudara dapat mengalahkan kemalasan, saudara dapat mengalahkan semua iblis dalam neraka, gitu aja. Sebab kesimpulannya kita seringkali gagal melakukan kehendak Tuhan, itu karena kita dikuasai oleh slackness ini. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Saya ingin menjelaskan pada saudara tentang apa yang terjadi pada bangsa Israel sebagai satu gambaran. Nah sekarang saudara boleh buka sekarang kitab Yosua pasalnya yang ke-18. Saya ingin membaca ayatnya, cuma satu ayat yang ingin saya baca, ayat yang ketiga. Tapi pengennya saudara melihat secara menyeluruh pasal ini supaya saudara tahu tema apa. Kalau saudara tanya pada saya berapa lama Yosua tinggal di tanah perjanjian sebelum dia mati? Jawabannya Yosua sejak dia masuk ke tanah perjanjian sampai dia meninggal itu dia cuma punya 20 tahun. Jadi Yosua di tanah perjanjian gak lama. Nah waktu Yosua bicarakan ini, Yosua sudah ada di akhir kehidupannya. Jadi sebentar lagi Yosua akan kasih kata-kata terakhir. Dan ini yang saya kaget dari apa yang Yosua katakan. Prestasi Yosua sudah luar biasa. Dia telah memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia telah menang dalam hampir semua pertempuran yang terjadi waktu mereka merebut tanah Kanaan. Nah tentu saudara bertanya, berarti bangsa Israel sudah masuk. Dan ini sudah tahun ke-20 loh ini. Sudah tahun ke-20. Dan kalau saudara baca ayat yang pertama di Alkitab saudara akan menemukan bahwa Yosua sudah mendirikan yang namanya tabernakel Musa di Silo. Jadi Musa punya tabernakel sudah berdiri di Silo. Kenapa di Silo? Karena Silo itu adalah tanah milik pusaka dari keturunan Yusuf. Yusuf itu punya 2 anak, Manasye dan Efraim. Yosua itu berasal dari keturunan Efraim. Jadi dia buatlah tabernakel Musa di keturunan Efraim punya tanah yang namanya Gunung Silo. Disitulah kemudian berdirilah kemah perjanjian. Di situ kemudian dia memanggil semua orang, kemudian memberikan pesan terakhir. Aneh banget pesannya. Menurut saya aneh. Kenapa? Karena mereka sudah ada di tanah perjanjian berapa tahun? 20 tahun. Coba kita lihat. Alkitab berkata begini. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Berapa lama lagi engkau apa? Bermalas-malas dan tidak pergi untuk menguasai negeri yang telah diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu. Ini mereka udah di dalam negeri. Sekarang Yosua berkata, berapa lama lagi kamu bermalas-malas dan tidak pergi untuk menguasai. Jadi ada beda, ini dia ini, masuk, menduduki,
dan menguasai. Itu tiga kata yang berbeda. Dan Tuhan mau saudara bukan cuma masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mau saudara mendudukinya. Tapi bukan cuma mendudukinya, saudara harus menguasai. Bilang dulu, menguasai. Kata itu penting. Kata menguasai tidak ada unsur bahwa saudara gila kuasa, bahwa saudara adalah seorang yang mau menunjukkan bahwa saudara powerful. Gak ada urusannya. Kata menguasai itulah yang dimaksud dengan bahasa Kejadian 1 ayat 26, radah. Waktu Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka apa? Berkuasa. Yang dimaksud berkuasa di situ adalah bukan menunjukkan pemerintahan saja, tapi menunjukkan pengelolaan. Jadi di kitab Yosua ini Tuhan lagi berkata bahwa hey, kamu boleh mewarisi negeri ini, oke, tapi tanpa pengelolaan kamu tidak mencapai tujuan Tuhan. Boleh saya katakan ini pada saudara dengan hati-hati? Terbanyak orang percaya tidak mengelola apa yang Tuhan berikan pada mereka. Itu bisa saja disebabkan karena teologi yang mereka ketahui keliru tentang Tuhan. Mereka pikir Tuhan cuma duduk di sorga aja atau Tuhan bekerja bersama dengan kita. Jadi kita tinggal tunggu aja apa yang Tuhan buat. Padahal tidak begitu cara kerja Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita sekalian. Pertama adalah mandat untuk mengelola. Yang kedua, Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa untuk mengelola. Yang ketiga, Tuhan juga sudah memberikan kepada kita strategi untuk mengelola. Di Alkitab sudah tertulis hal tersebut. Nah, saya tidak akan bahas terlalu banyak. Tapi kalau saudara baca di Kejadian 1 ayat 28, itu berisi tentang strategi pengelolaan. Sayangnya terjemahan Indonesia tidak memuat strategi itu. Misalnya ada 4 kata yang dibilang di Kejadian 1 ayat 28. Yang pertama adalah beranak cuculah. Terjemahan aslinya adalah berbuahlah. Sayangnya kata beranak cucu. Siapa yang bilang beranak cucu itu strategi? Nah, karena memang kata beranak cucu, sampai teman saya waktu saya khotbahkan ini dia berkata pada saya, ini orang Jawa, dia bilang, Pak, kok mana aja kok, maksudnya beranak aja kok bisa jadi strategi. Tapi itu bukan itu yang Tuhan maksud. Kata yang tepat untuk itu adalah berbuah. Bilang dulu berbuah. Kalau Anda tidak berbuah, gagal seluruh strategi. Percayalah. Kalau Anda tidak berbuah, itu sudah pasti. Karena mengeluarkan buah itu, saudara mengeluarkan apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Dan dari dulu, itu strategi Tuhan. Seringkali, saya tidak bilang bahwa kita bisa hidup sendiri. Saya tidak bilang bahwa manusia bisa hidup sendiri. Karena memang Alkitab sudah ulang berkali-kali, tidak baik manusia apa? Seorang diri. Jadi manusia memang tidak boleh hidup sendiri. Tetapi, dalam diri manusia, ada yang namanya kemampuan atau sifat intrinsik. Itu adalah, intrinsik itu begini. Segala sesuatu yang fundamental dalam diri kita. Tidak bergantung pada sesuatu yang di luar kita. Itu intrinsik namanya. Kata itu lagi hidup di kepala saya sudah mungkin 3 bulan terakhir ini. Karena kata itu penting sekali. Tuhan bilang, di dalam kamu ada kemampuan berbuah. Berbuah tidak datang dari luar. Berbuah datang dari dalam. Kalau pohon punya buah datang dari luar, itu namanya bukan pohon. Itu pohon terang. Betul kan? Kalau kita perhatikan baik-baik, buah itu sifatnya intrinsik. Yang kedua setelah dibilang berbuah, yang kedua dia mengatakan bermultiplikasi. Bermultiplikasi pun intrinsik. Itu ada di dalam saudara. Kemampuan untuk melipat gandakan ada di dalam saudara. Makanya orang Kristen yang mandul, orang Kristen tidak berlipat ganda, itu tidak sesuai dengan strategi Tuhan. Tapi yang ketiga dia beritahu apa? Penuhilah bumi, fill the earth, kembangkan, perluas jangkauanmu. Beritahu apa yang Tuhan kerjakan dalam dirimu dan melalui kehidupanmu. Beritakan apa yang Tuhan nyatakan dalam dirimu. Perluas jangkauanmu. Itu dia.
Penuhilah bumi. Kemudian yang ketiga dia berkata apa? Kabas, taklukkanlah itu. Itu punya pengertian apa? Kuasai dia. Be skillful about it. Kita harus menjadi orang yang terlatih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, di sini saudara, kalau kita tahu strategi Tuhan itu adalah kita harus mengerjakan hal-hal yang tadi itu di Kejadian 1 ayat yang ke-28, sudah tahu bahwa kemalasan tidak mengambil tempat di tempat itu. Kalau saudara mau tahu, banyak orang tidak berbuat cuma karena malas. Ya. Ada orang yang bilang begini, ya berbuat tergantung tanah Pak. Ya, berbuah bergantung tanah. Tapi kalau tanah nggak dibajak juga, repot. Satu kali berbuah, dua kali berbuah, terus kemudian kita menjadi lethargic. Kita kemudian menjadi stagnan. Kita tidak bisa berbuah lagi. Saya ketemu banyak orang Kristen, 5 tahun pertama bersemangat, 5 tahun kedua hilang dari peredaran. Why? Mereka tidak terbiasa untuk mengelola apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi kemalasan ini sebenarnya adalah sebuah masalah mentalitas. Itu bukan urusan sekedar bekerja saja, tapi itu berurusan dengan mentalitas. Ini adalah mentalitas yang datang dalam kehidupan kita. Kalau saya menyebutnya adalah bagian terbesar yang dikerjakan oleh kedagingan dalam kehidupan orang percaya. Kita tidak menikmati pemberian Tuhan, sederhana bukan karena Tuhan tidak berikan pada kita, cuma karena kita pemalas. Jelas. Dan Tuhan sudah janjikan ada bahasa Alkitab yang kamu harus membacanya dengan pemahaman kelola. Misalnya kata ini, aku akan memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah dengan apa? Susu dan madu. Bilang dulu susu. Bilang dulu madu. Kedua hal itu tidak muncul begitu aja. Kamu harus mengelolanya. Kamu harus besarkan lembunya. Kamu harus peras susunya. Kamu kelola baru kamu bisa minum, ya kan? Emang madu sudah mau makan lebahnya aja? Enggak. Kamu harus kelola. Kamu harus punya tempat di mana madu, Bapak, lebah berkumpul dan mengelolanya. Kalau mungkin cuma satu kali sudah menemukannya, it's okay. Sebuah yang sifatnya natural mungkin sekali dua kali. Tetapi yang lain semuanya harus direncanakan. Semuanya harus dikelola. Semuanya harus dikerjakan sesuai dengan yang Tuhan percayakan. Kalau enggak, Anda tidak akan menikmatinya. Makanya Yosua bilang, kamu udah masuk, tapi sekarang jangan malas. Nikmati boleh, tapi sekarang kerjakan lagi. Taklukkan semua tempat ini. So, masih banyak, kalau saya pakai bahasa masa kini, ada masih banyak lahan tidur, bayangkan. Dosa bangsa kita saya pikir adalah kita punya lahan tidur lebih banyak daripada lahan yang kita upayakan. Dosa keluarga saya adalah kita punya tanah yang kita tidak kelola. Kita biarkan dia penuh dengan rumput liar. Dan kemudian kita berkata, Tuhan berkati kami. Tuhan bilang, pamalas pun nenek moyang minta diberkati. Why? Karena pemalas itu adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap pemberian Tuhan. Dan ini parahnya orang karismatik adalah Tuhan bekerja. Tapi Tuhan yang bekerja for kamu orang yang bekerja for Tuhan. Jangan dibalik. Kita ini tahu nggak? Kita bilang ini semuanya Tuhan. Enggak. Sudah saatnya sekarang kamu mengerjakan apa yang Tuhan kehendakkan. Karena yang lain adalah orang selalu berpikir Tuhan kerjakan ini, Tuhan kerjakan ini. Jadi kita diam aja. Mereka mengambil satu ayat di kitab Keluaran yang saya menyebutnya sebagai bagian penebusan. Memang ada yang Anda tidak bisa kerjakan. Misalnya penebusan, keselamatan, itu Anda tidak mengusahakannya. Itu bukan bahagian Anda, itu bukan bagian saya. Namanya selamat, ditebus, sudah saya usah pikir, itu kita nggak bisa, kita nggak mampu. Karena memang budak tidak bisa menolong dirinya. Tapi begitu kita dimerdekakan, selebihnya
mereka harus mengusahakannya. Itulah sebabnya 40 tahun mereka makan mana. Begitu mereka masuk tanah perjanjian, mana stop. Kenapa mana stop? Sebab Tuhan berkata sekarang, nih tanah perjanjian bukan tanpa orang datang makan gratis. Di tanah perjanjian adalah kamu harus mengupayakannya supaya kamu berlimpah karenanya. Saya kemudian belajar arti kata berlimpah. Berlimpah itu tidak dimulai dari apa yang kamu miliki. Berlimpah itu dimulai dengan apa yang telah menjadi mentalitasmu. Makanya kekayaan bukan pemilikan. Kekayaan itu mentalitas. Bahwa kamu dapat mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Ada banyak orang pegang uang banyak tapi mentalitas korup, mentalitas miskin. Kerjanya berbuat banyak hal. Karena mentalitas mereka tidak mumpuni untuk bisa memahami hal tersebut. Makanya bangsa Israel dididik selama 40 tahun untuk siap waktu masuk tanah perjanjian, mereka mengelolanya. Mari dengan cepat saya akan tunjukkan pada saudara arti malas dalam bahasa aslinya. Kata malas dalam bahasa Ibraninya adalah parah. Parah itu, kata itu rapah. Rapah ini bukan rafah, itu rapah, bukan rafah ya. Tapi rapah bukan rafa. Kalau rafa kesembuhan, ya toh. Makanya sudah tahu adalah Jehovah Rafa. Nah, ini rapah. Bacanya mesti rapah, bukan rafa. Kalau bahasa Indonesia kayaknya tulisannya kayak gitu bisa dibaca rafa itu. Tapi ini artinya. Yang pertama, aneh banget. Kata rafa itu arti pertamanya adalah larut dengan kesibukan urusan yang lain. Itu ternyata yang disebut rafa itu begini. Tuhan mau begini, kata orang sibuk kerjakan yang lain. Nah itu dia. Itu pemalas. Jadi pertama pemalas tuh orang bisa kelihatan rajin, tapi rajin for hal yang lain. Itu ketua bilang isi badan bagerai yang saya nggak ada arti. Kita cuma sibuk saja bikin sana bikin sini, but nothing. Gak ada isinya. Larut dengan kesibukan urusan yang lain. Di dalam kitab Hagai, saya tidak punya waktu untuk jelasin kitab Hagai. Tapi tema kitab Hagai tahu ya. Tema kitab Hagai itu begini. Tuhan bilang lewat Hagai, beritahu kepada bangsa Israel, kenapa mereka menuai banyak hal, tapi mereka tidak menikmatinya. Karena mereka menaruh hasil tuaian mereka dalam apa? Kantong yang berlobang. Yang dulu kantong yang berlobang. Itu dia itu. Kalau saudara malas, kantong saudara berlobang karena kamu sibuk untuk urusan yang lain. Dan ada yang berkata, wah saya sibuk. Sibuk nggak penting. Mesti tahu apa dulu yang kamu kerjakan. Kamu mengerjakan kehendak Allah atau bukan. Begitu banyak orang sibuk. Pelayanan sibuk, bikin apa sibuk. Tapi mereka nggak sibuk mengerjakan kehendak Allah. Itu namanya pemalas. Itu namanya slackness. Jelas. Jadi itu kata yang pertama. Di Alkitab penuh dengan narasi. Kenapa Tuhan harus ganti orang-orang? Kenapa kalau kita bahasanya kenapa Tuhan ganti pemain? Kenapa itu terjadi ganti pemain biasa aja. Coach ganti pemain biasa. Biar dia jago kalau sudah capek ganti toh. Itu biasa saja. Nggak usah rasa-rasa aneh dengan ganti pemain. Itu biasa. Jadi misalnya ini contoh yang logis terjadi. Masih ingat nggak cerita tentang kitab Esther? Ratu Wasti itu. Kenapa Ratu Wasti dibuang? Padahal pada waktu itu Raja Ahasweros ingin mengatakan begini. Hei, di kerajaanku keluarga harus dihormati. Itu keinginannya Ahasweros. Tapi kenapa begitu pasal pertama Ahasweros memutuskan untuk membuang Ratu Wasti. Kalau kita pakai bahasa sekarang dia ceraikan istrinya yang bernama Wasti. Kenapa? Jawabannya simple. Pada saat Ahasweros pengen supaya Wasti bersama dengan dia menunjukkan hubungan keluarga mereka. Menurut kata yang dipakai Ahasweros panggil Wasti untuk menunjukkan Wasti kepada seluruh kerajaannya. Ternyata Ratu Wasti sedang sibuk dengan pestanya sendiri. Buang.
Makanya penting gak sih saudara mengetahui apa yang menjadi urusan Tuhan? Kita ini aneh. Kita mau cari tahu kehendak Tuhan tentang kita. Tapi kita tidak mau cari tahu kehendak Tuhan menurut maunya Tuhan. Kita sibuk cari tahu Tuhan mau berkati saya kapan, masa depan saya seperti apa. Tapi pernahkah kita bertanya, Tuhan yang kamu mau untuk Ambon apa? Menurut saya kecelakaan terbesar dari orang percaya adalah mereka pikir mereka God center waktu mereka berkata ini, semuanya tentang Tuhan. Tapi tentang Tuhan yang dia maksud adalah tentang apa yang Tuhan buat dia dan semua yang baik yang dia bakal terima dari Tuhan. Tapi pernahkah dia tanya, Tuhan kamu mau apa? Tuhan keluarga saya mau jadi apa? Tuhan kita mesti bikin apa? Kita tidak even care about that. Why? Karena kita pemalas. Coba tanya dulu, Tuhan sebenarnya saya ada di Ambon ini untuk apa? Saya lahir di Ambon untuk apa? Saya punya pengetahuan ini untuk apa? Saya punya karunia ini untuk apa? Demi kepentingan kerajaan Allah. Kenapa saya tidak menanyakan hal tersebut? Kita tanya kepentingan kita. Dan kita masukkan Tuhan dalam kotak kita. Seolah-olah Tuhan adalah pelayan keinginan kita. Tolong dibalik. Enggak, Tuhan bukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua adalah kata malas itu adalah terlalu rileks, santai. Orang yang rileks itu biasanya tidak terlalu memperhatikan waktu, ya kan? Waktu bukan hal yang penting dan biasanya terlalu rileks itu bisa gampang menunda-nunda. Bilang dulu menunda. Oke. Bilang dulu menunda. Menunda adalah pencuri terbesar dalam kehidupan kita. Kita disuruh menebus waktu, kita tunda. Makanya penebusan tertunda karena kesalahan saudara. Saudara harusnya dengan cepat melakukan. Saya tidak punya waktu menjelaskan tapi ya saudara paham artinya. Yang ketiga adalah patah semangat atau kecewa. Kemalasan yang dimaksud adalah disheartened, patah semangat atau kecewa. Saya tidak punya waktu untuk beritahu pada saudara bahwa 80% orang Kristen pindah gereja, pindah kota, tinggalkan orang yang dia kasihi, meninggalkan Tuhan itu disebabkan karena kekecewaan. Sekalipun dia 80%, kekecewaan bukanlah pembunuh iman nomor satu. Pembunuh iman nomor satu adalah kenyamanan. Tapi betul John Bevere yang bilang dalam buku Bait of Satan, John Bevere bilang bahwa 80% kita memutuskan untuk tinggalkan komunitas. Kita memutuskan untuk kerjakan hal yang lain, itu kekecewaan. Dan kekecewaan itu bukan akibat orang lain. Kekecewaan itu adalah keputusanmu. Yakin? Orang lain bisa bikin apa saja. Tapi kecewa apa tidak, itu keputusanmu. Kecewa bisa mengetuk pintu hatimu setiap hari. Tapi kalau kamu putuskan kamu tidak kecewa, kamu tidak akan kecewa. Yesus yang bilang, janganlah kecewa dan menolak aku. Udah, saya tidak sedang berkhotbah kekecewaan. Saya berkhotbah yang lain. Yang ketiga atau yang keempat sekarang adalah intensitas berkurang atau lesu. Bilang dulu intensitas berkurang. Intensitas berkurang. Tadinya kita begitu intens. Biasanya kita intens kalau ada maunya kan. Jadi kadang-kala intens kita bergantung kepada kemauan. Harusnya dilatih bahwa intens itu gaya hidup. Mengerjakan sesuatu dengan intensional. Biar dulu, intensional. Jadi sesuatu itu mesti disengajakan. Sengaja. Orang Ambon suka menggunakan kata itu, beta sengaja saja. Ya tak? Tapi harusnya intensional itu perlu dikerjakan. Ya. Apa saja perlu intensi, apa saja perlu intensional. Perlu disengajakan. Saya perlu sengaja mengasihi saudara. Saya harus. Sebab kasih yang Tuhan ajarkan tidak sekedar natural. Manusia berdosa tidak natural mengasihi. Manusia berdosa mengasihi dengan curang. Kasih yang ada maunya. Tapi kalau kita terus latih secara intensional, kita bisa menang dalam hal tersebut. Intensional. Orang suka tanya pada saya, kenapa Daud jatuh? Ada banyak sih
khotbah yang kita sudah dengar kan. Pak Kris Manusama adalah seorang yang mengkhotbahkan Daud paling bagus dari semua orang yang beta pernah dengar di dunia ini. Ya, kalau dia khotbah Daud minta ampun, luar biasa, ya toh. Dan saya mendengar banyak sekali. Salah satu alasan beliau bilang kenapa Daud jatuh karena memang ditulis di situ. Pada saat raja-raja pergi berperang, Daud istirahat di rumah. Salahkah beristirahat? Tidak. Tapi kalau ada kata musim, itu berarti kairos, saatnya pergi berperang. Misalnya, musim durian, durian mesti keluar. Kalau dia yang keluar namanya gagal panen. Jadi kalau pada saat raja-raja pergi berperang, raja-raja harus pergi berperang. Alkitab bilang pada saat raja pergi musim perangnya raja ini bukan perang biasa. Pada saat musim perangnya raja, Raja utus Yoab pergi berperang. Raja duduk saja dan raja mulai berleha-leha di tempatnya. Selesai. Setelah itu sudah terjemahkan kisahnya. Intensional berkurang itu sangat berbahaya. Salah seorang pengkhotbah yang terkenal itu dia adalah seorang yang memulai pekerjaannya sebagai seorang plumber. Dan dia berkata begini, kalau intensitas Anda menurun untuk mengerjakan kehendak Allah, ketahuilah Anda mulai mengalami kemunduran. Kaget juga saya mendengarkannya. Apa masalahnya? Masalahnya saya kira karena kita berpikir bahwa kekurangan intensional itu hal biasa saja. Itu adalah bagian dari kehidupan. Tidak, siapa tahu itu adalah merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh kerajaan ke-8. Dengan cepat, berhenti sebelum selesai. Berhenti sebelum selesai. Abandonness. Tidak tekun, tidak setia itu. Nah, ini saudara bisa terjemahkan sendiri. Tapi saya udah cek banyak orang. Dorang jalan kemana-mana pegang buku, tapi dong pernah baca buku sampai habis. Dong baca pendahuluan, kemudian baca kesimpulan di belakang, di tengah dong baca. Coba siapa yang mengakui bahwa dosa itu terjadi, ketahuilah Anda telah belajar hal itu. Simple, kalau mulai baca buku, mulai dari awal, baca sampai akhir. Tujuannya cuma satu, supaya Anda tahu alur cerita. Kenapa orang miss out kerajaan Allah? Kenapa gereja, orang percaya di seluruh dunia miss out kerajaan Allah? Karena dong saya baca Alkitab secara berurut dari awal sampai akhir. Terbanyak dong baca dari tengah. Atau dong cuma pilih yang dorang suka baca. Dong mau baca Kejadian, masih boleh lah ada cerita. Begitu sampai bilangan, siapa mau baca bilangan? Yang isi nama dan angka. Tapi saya paling hobi baca bilangan. Karena di situ saya menemukan beberapa hal. Saya bukan tipe orang yang khotbah alegoris, tapi saya juga tahu bahwa kita perlu menyelesaikan apa yang kita mulai. Saya punya masalah memang, karena saya adalah seorang dengan gaya kepribadian, suka sekali memulai sesuatu, suka sekali challenge kepada hal yang baru. Jadi biasanya sesuatu belum selesai, ketong sudah datang dengan hal yang baru. Orang bilang ada yang baru lah Pak, ketong bisa bikin apa nih? Saya suka begitu memang. Jadi kadang-kala kalau saya tidak punya tim yang kuat, memulai sesuatu, belum selesai ketong semula yang baru. Itu saya harus akui sebagai satu kelemahan. Tapi kita harus selesaikan apa yang kita mulai. Halo? Ya. Kalau kita tidak melakukannya, kita bisa jadi akan tidak menikmati apa yang indah yang Tuhan siapkan buat kita. Yang terakhir ada meninggalkan, tidak konsisten. Itu jelas, forsake. Kita meninggalkan hal tersebut. Saya akan pilih saja apa yang saya sampaikan pada saudara. Apa yang terjadi kalau 6 hal ini ada pada kita adalah ini. Yang pertama adalah saudara akan kehilangan waktu. Yang pertama, number 1, waktu pergi.
menyesakkan untuk mengatakan ini pada saudara. Dalam pelayanan saya suka berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya seperti kekurangan waktu. Saya selalu bilang begitu. Saya seperti mengejar waktu seperti angin. Tahu nggak Tuhan berkata buat saya? Enggak. Kamu udah pernah kurang waktu. Kamu tidak pernah atur waktu. Tidak ada dari kita yang kekurangan waktu sedikit pun. Semua kita diberi waktu yang sama. Kok bangun pagi sampai tidur sama. 24 hours. Gak ada orang yang dapat 26 jam sehari. Gak ada. Semuanya 24 jam. Gak ada yang kurang waktu. You gotta work in that frame. Kamu harus bekerja di frame itu. Ada banyak orang besar di Alkitab yang terselamatkan oleh waktu. Yakub itu contoh orang yang terselamatkan oleh waktu. Masih ingat dia bergumul dengan malaikat sepanjang malam. Dia berantem sama malaikat sepanjang malam. Dia tidak bisa kalahkan malaikat Tuhan juga tidak bisa kalahkan dia. Sepanjang malam dia bergulat. Alkitab bilang keterangan waktu ketika fajar menyingsing. Jadi sudah fajar datang malaikat Tuhan mau pergi. Ya, jangan bilang bahwa malaikat Tuhan mau pergi karena malaikat Tuhan takut matahari ya. Itu Dracula. Malaikat Tuhan enggak. Tapi waktunya ada karena Tuhan juga punya batasan waktu. Tuhan kekal tapi dia punya batasan waktu. Jadi begitu tiba-tiba Yakub sadar. Itu bahasa Inggrisnya the presence of mind berkata buat dia. Who is this man? Makanya dia tahan. Dia berkata jangan pergi sebelum engkau memberkati aku. Don't go. Tiba-tiba malaikat semua pergi. Don't go. Malaikat Tuhan balik. Kemudian kita tahu cerita lucunya kan. Malaikat Tuhan tanya, namanya siapa Pak? Subakalai sepanjang malam sentuh nama tuh, bayangkan. Terus kemudian dia jawab, beta penipu besar, beta licin kayak belut, beta bajingan. Tuhan berkata, enggak, kamu bukan itu semuanya. Kamu adalah Israel. Israel lahir karena kejepit waktu, percayalah. Mereka sudah terbiasa minded dan itu luar biasa. Tapi betul itu, waktu perlu kita gunakan. Oke, yang kedua, ini yang saya mau sampaikan pada kita. Bahwa yang kedua yang paling berat kalau kita slackness itu adalah kita despise pemberian Tuhan. Kita meremehkan. Memandang rendah apa yang Tuhan anggap penting. Bilang dulu meremehkan. Di Alkitab ada satu cerita. Narasi ini adalah narasi seorang yang bernama Esau. Siapa Esau ini? Esau adalah satu pribadi yang satu-satunya orang di Alkitab. Yang Tuhan sebut nama, kemudian Tuhan bilang jelas perasaannya Tuhan. Tuhan bilang ini, lalu Allah berfirman, aku membenci Esau, tapi aku mengasihi Yakub. Aneh banget. Saya nggak pernah dapat tulisan ini, tapi itu narasi Alkitab yang Alkitab bangun untuk beritahu kita. Jangan coba-coba meremehkan Tuhan. Atau meremehkan apa yang Tuhan anggap penting. Tuhan berikan kepada Esau hak kesulungan. Esau karena capek barangkali, pulang berburu, balik. Yakub ini mungkin Yakub fam pakaila kami jago memasak toh mungkin atau fam. Siapa dia lagi masak masakan yang enak, tiba-tiba Esau pikir, gue lapar men. Terus dia berkata ini, boleh gak bagi sedikit brandy bondol? Terus Yakub berkata apa? Ya boleh, tapi kasih aku sulunganmu. Kalau saya Esau akan berkata, adakah yang lebih istimewa daripada hak kesulungan? Tapi tebak jawabannya Esau. Hak kesulungan semua orang mati mau. Beta mau mati sekarang sudah lelah. Ya udah gini, kasih aja kamu ambil hak kesulungan. He despised what God think is important. Dia merendahkan apa yang Tuhan anggap penting. Tebak masa hidupnya dia. Kita baca ayat ini, kita perlu baca. Ini saya tidak kasih ayat, tapi kita perlu baca. Ibrani 12 ayat 16, 17, 18. Kalau sudah baca di situ Alkitab bilang seperti ini. Esau
itu dia, waktu dia mau mendapatkan apa yang dia cari, dia tidak mendapatkan kesempatan. Tidak ada. Sekalipun ya, janganlah orang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Kata nafsu mungkin lebih cocok saya terjemahkan keinginan. Sebab orang pikir ini adalah hanya sekedar sebuah libido yang rendah. Tapi tidak. Karena sistem dunia ini dijalankan dengan keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu yang dimaksud dengan nafsu yang rendah seperti Esau. Jadi Esau ini cara berpikirnya duniawi. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Cukup itu aja. Kita pindah. Tahu nggak? Lawan dari kasih itu bukan kebencian. Lawan dari kasih adalah ketidakpedulian. Tahu ketidakpedulian? You despise everything else. Kamu rendahkan semua yang lain. Yang penting cuma apa yang kamu mau. Yang berikut adalah short-sighted. Orang menjadi penglihatannya pendek. Saya tidak punya waktu untuk membahas itu. Tapi saya akan ambil waktu sedikit di sini. Pindah aja yang keempat. Saudara bisa dapat catatannya kalau saudara mau. Apa yang saya sharing ini saudara bisa dapat catatannya kalau memang saudara mau. Karena ya kadang-kadang orang suka tanya. Saya tidak suka pakai PowerPoint. Saya biasanya cuma Pak Joji paksa saya kemarin saya mesti kasih. Ya. Mentalitas instan. Bilang dulu instan. Ya kan? Kita ditakutkan oleh AI. Saya nggak takut sama AI. Saya mau beritahu buat AI. Manusia dan saya ini, saudara dan saya ini tetap merupakan metode Tuhan untuk dunia ini. At the end of the day, listen to me carefully. Orang akan bertempur antara kebenaran dan gigantic data. Cuma data aja. AI cuma data. Saya lebih dari data. Kita sedang di frame untuk berpikir bahwa kita cuma data. Makanya dari dulu kita dibilang kita cuma nomor. Kita punya nomor nomor akta kelahiran. Semua kita dinomorin. Kita cuma mau dianggap number. Enggak, saya bukan cuma number. Saya pribadi dengan tujuan Allah. Saya pribadi dengan mentalitas Allah di dalam saya. AI boleh datang bertubi-tubi. Tuhan tetap pakai manusia. Percayalah. Udah. Saya sudah selesai. Jadi kira-kira apa? Bagaimana atasi semuanya ini? Kita perlu mengelola semua yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan malas. Jangan. Kenapa orang tidak bekerja? Bisa saja karena dia tidak tahu apa yang dia harus kerjakan. Kecelakaan banyak orang adalah mereka tidak tahu atau mereka tidak mau tahu apa yang Tuhan sudah investasikan dalam kehidupannya. Kalau ada pekerjaan rumah yang harus saudara buat adalah inventariskan apa yang Tuhan berikan buat kita. Dulu saya paling pandang enteng lagu itu. Tapi lagu itu paling bagus. Hitung berkatmu satu-satu. Terus hitung semua janganlah lupa. Kita disuruh hitung. Kita disuruh identified. Kita disuruh acknowledge. Kita disuruh tahu Tuhan kasih apa buat kita. Dan listen to me carefully. Ini dalam konteks pengelolaan. Kecuali keselamatan, segala yang Tuhan beri buat kita harus kita kelola. Karena manusia diciptakan untuk mengelola di bumi ini. Anything.
Gereja terlalu lama berpikir agamawi, berpikir bahwa semuanya ada di sana, padahal Tuhan mau kehendaknya terjadi di sini. Kenapa Tuhan bilang kehendaknya mau terjadi di sini? Karena dia mau apa yang terjadi di sorga, terjadi di bumi. Tapi kata orang mau ganti. Kata orang tinggalkan bumi yang Tuhan mau kita tinggali dan menyatakan kehendak Allah. Kata orang mau tinggal di sorga dulu senang-senang dan tanpa tanggung jawab. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Hitung, ketahui, kenali, dan hidupi. Kalau semua orang percaya kayak begini, kriminalitas bakal berkurang, sia-sia akan berkurang, berpikir enggak akan berkurang, cari-cari hal akan berkurang. Karena mengapa? You are busy. Kalian sibuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalian occupied dengan semua yang Tuhan minta saudara kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.